Tuhan pagi hari ini kita akan mendengarkan Tuhan, Dia yang mempedulikanmu dengan details sampai sekecil tahu. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa Dia sangat mengetahui, Dia yang menciptakan kita, Dia yang menebus kita, Dia yang sangat mempedulikan. Kita baca dulu satu ayat 1 Petrus ayat yang ke-7. Saya akan sampaikan seperti yang biasa mungkin Bapak Ibu dengar, tapi yang terakhir bagaimana kita bisa benar-benar fresh, hidup tenang, bahkan ketika kita punya persoalan yang hebat pun kita masih bisa tenang, bukan pura-pura tenang, bukan pura-pura bersukacita, tapi sukacita itu, ketenangan itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kita. Amin. Ya, kita baca bersama-sama. Nanti habis itu munculkan 1 Petrus 5 ayat 7 yang terjemahan TSI, lalu munculkan yang terjemahan dari AMP, ya. Tiga-tiganya langsung dimunculkan. Ya, kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Terus TSI. Serahkanlah kepada Allah semua masalah yang membuatmu khawatir, karena Dia peduli padamu. Ini terus AMP. Ini sebenarnya bahasa Inggris tapi dimakan lebih. Ya, 1, 2, 3. Menyerahkan seluruh perhatian Anda, semua kecemasan Anda, semua kekhawatiran Anda, sekali dan untuk selamanya padanya. Ya, karena Dia memperhatikan Anda dengan penuh kasih sayang dan memperhatikan Anda dengan waspada. Wah, itu khawatir itu di sampai 2 kali. Nah, Bapak Ibu, ada yang sini sering khawatir sampai hari ini? Sampai hari ini? duit ya. Nah, khawatir menurut orang lain mungkin perasaan cemas, takut. Tetapi khawatir di sini adalah semua yang kita pedulikan yang mengganggu pikiran dan perhatian kita. Jadi khawatir adalah semua yang kita pedulikan. Artinya adalah gini. Contoh gini. Saya ini memikirkan anak saya. Itu saya pikiran saya tersita di situ. Perhatian saya tersita di situ. Salah satunya seperti itu contohnya. Jadi semua yang kita pedulikan apa sih? Semua orang ini responnya beda-beda. Ada masalahnya Ibu Lena itu, bagi Bu Lena itu masalah, tapi bagi saya bukan masalah. Ada yang masalah bagi saya, tapi bagi Bu Siana itu bukan masalah. Jadi apa sih yang kamu pedulikan? Apa sih yang engkau anggap itu masalah bagi kau? Jadi jangan mengukur masalah dengan orang lain. Masalahmu tuh saya tuh loh lebih berat. Belum tentu yang ringan bagi ibu itu ringan bagi dia, ya kan? Jadi setiap respon itu berbeda-beda. Jadi jangan ukur masalah kita dengan masalah orang lain. Tapi segala sesuatu yang kita peduli, sesuatu yang menjadi pikiran kita, menjadi perhatian kita, menyita sampai mau makan, mau masak, mau itu perlu, itu terus yang diingat-ingat, itu yang mengganggu. Itu Allah peduli loh. Itu Allah peduli. Walaupun bagi orang lain itu masalah kecil. Tapi kalau itu mengganggu Bapak Ibu, mengganggu pikiran Bapak Ibu, mengganggu emosi, mengganggu kehidupan kita, walaupun bagi orang lain itu biasa, tapi Allah mau peduli sampai yang segitu-segitunya. Orang lain bisa bilang,
itu masalah kecil aja loh, lebay kali. Orang lain lebay. Tapi itu mengganggu saya, mengganggu Bapak Ibu. Itu Allah yang mau peduli. Jadi banyak hal yang bisa menjadikan orang khawatir. Contohnya apa? Harapan yang tertunda. Pak, ada harapan tertunda? Ada. Waduh, gitu. Waduh, lolos lagi. Sudah mungkin ngelamar kerja. Gimana hasilnya? Sudah interview. Sudah seneng ini. Kalinya begitu sampai di tempat. Pernah begitu? Jadi pikiran, kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Pengalaman, sudah ada pengalaman, tapi kok bisanya lolos? Masalah masa depan anak-anak, bahkan sesuatu belum terjadi, kita sudah pikirkan. Aduh, nanti kalau begini, aduh, nanti begitu, aduh, itu mengganggu pikiran kita. Itu Allah mau peduli. Nah, masalah rumah tangga kita, masalah hubungan suami istri, masalah menantu dengan mertua, nah, masalah anak dengan orang biasa. Satu ganjal. Jadi satu ganjalan di hati itu Allah. Orang lain tidak peduli, bahkan pasanganmu pun tidak peduli. Tapi Allah mau. Salah pekerjaan, sumpah dan segala macam. Terima nggak ya? Aduh, sesuai enggak ya? Aduh, ini semuanya itu. Bagi orang itu sesuatu yang santai. Tapi itu mengganggu pikiran kita. Allah mau. Kita Allah mau peduli. Apalagi masalah apa, Pak? Masalah keping, masalah uang katanya. Allah. Amin. Ini bukan menghibur, tapi ini adalah bahwa Allah. Bagi kebanyakan orang, khawatir itu adalah biasa. Semua orang juga khawatir, biasa gitu ya. Jadi bagi kita, bagi kebanyakan orang, tapi bagi kita yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, saya kasih statement ini tegas, itu bukan biasa. Karena kalau itu biasa, saudara hidup di luar kasih. Justru ketika kita hidup di dalam mujizat, itu biasa. Karena sang mujizat itu ada di mana? Ada di dalam kita. Jadi hidup kita ini mestinya dipenuhi dengan mujizat. Tulis deh ini ngomong. Betul. Apa yang saya alami, apa yang Yesus kerjakan di dalam saya, itu Yesus kerjakan sama di dalam engkau. Amin, Bapak Ibu. Jadi kekhawatiran itu bukan lagi hal yang biasa. Karena ketika Bapak Ibu dan saya mengatakan, itu biasa Bu, biasa Pak, hanya karena untuk menghibur. Sama dengan kita mengiyakan, menyetujui bahwa hal itu pun bisa berlaku. Hal itu bisa berlaku buat saya. Saya menyetujui bahwa diri saya adalah orang yang khawatir. Saya mengiyakan diri saya adalah orang yang kuat. Jadi itu hidup khawatir itu bukan lagi hal yang biasa. Orang lain namanya biasa, tapi tidak biasa. Jadi kalau ketika kita mulai khawatir, ini kita sudah keluar rel ini. Ini kita sudah keluar rel ini. Jadi ketika kita merasa khawatir, merasa kita terganggu dengan satu persoalan, itu berarti kita sudah keluar rel. Jadi kalau dikasih karunia nggak ada abu-abu ya. Boleh, saya bilang kalau saya tidak membolehkan,
mau khawatir. Saya tidak mengizinkan khawatir menguasai saya. Kebanyakan orang dia akan berkata itu biasa. Dulu saya berkata begitu, tapi setelah saya tahu bahwa Dia Allah peduli, Allah pemelihara buat saya tidak boleh dikuasai oleh khawatir. Ini bukan lagi hal yang biasa. Karena perkataan itu akan kita alami. Karena kita menganggap bahwa itu sama, kita menyetujui pendapat itu. Dan itu sama dengan kita berlaku, boleh deh berlaku buat saya, boleh deh saya hidup khawatir. Itu sebabnya tidak jarang kita mendengar orang berkata gini, ketika ada dalam persoalan up and down gitu. Terus naik turun, itu biasa. Pernah Bapak Ibu merasa percayamu naik turun? Pernah? Tapi hari ini itu tidak akan lagi berlaku bagi. Wih, ngeri kali, betul. Ngeri. Nanti makanya saya bilang ini sepertinya udah biasa didengar, nanti endingnya ya. Betul, itu tidak boleh lagi, bukan tidak boleh, itu tidak akan terjadi jika kita tahu. Jika kita percaya Yesus peduli kita, Yesus memelihara kita, itu tidak akan terjadi lagi. Di mana ini iman kita? Di mana ini persoalan? Ketika persoalan naik, iman kita ya kan? Mana persoalan turun? Begitu terus begini. Saudara. Tetapi ini persoalan, ini boleh naik, ini tetap di sini. Ini boleh turun, ini tetap di sini. Amin. Amin. Jadi bagaimana kita benar-benar menikmati rest di dalam Tuhan yang bukan dibuat-buat. Tenang kok, saya tenang. Tenang, kau yang tahu apakah engkau benar-benar tenang atau tidak. Jadi pada pagi hari ini, itu sebabnya saya katakan bahwa orang yang membiarkan dirinya, orang yang menyetujui bahwa khawatir itu biasa, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita yang namanya iman naik turun. Terus naik turun. Nah, karena semua masih bergantung dengan keadaan. Yang kita alami bukan bergantung kepada kebenaran. Kenyataan tidak sama dengan kebenaran. Kebenaran selalu ada di atas kenyataan. Kenyataan tidak bisa mengubah kebenaran apapun itu. Tapi kebenaran bisa mengubah kenyataan. Ya, jadi kebenaran tetap ada di atas kenyataan. Kenyataan tidak bisa mengubah kebenaran. Bahwa engkau adalah anak Allah, bahwa engkau adalah orang yang diberkati, bahwa engkau adalah lebih dari pemenang. Kenyataan tidak bisa mengubah kebenaran. Tapi ketika kita mempercayai kebenaran, maka kebenaran itu akan mengubah kenyataan. Engkau yang kalah, engkau yang sakit, engkau yang apalagi lah. Yang membuat kamu khawatir itu. Kebenaran akan mengubah. Nah, jika kekhawatiran tidak dapat terkontrol, maka akibatnya apa? Cemas, takut, emosi yang tidak terkendali, emosi yang tidak stabil, sedikit-sedikit marah. Sehingga menyebabkan tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Nah, itu terus ada di dalam. Itu terus yang jadi aduh gimana ya anakku, aduh gimana ini pekerjaanku, aduh. Itu terus yang berkutat di dalam pikiran kita. Kalau lagi-lagi kita tidak bisa mengontrol, bukan hanya tidak bisa tidur, hanya tidak bisa makan. Akhirnya jadi keren. Aduh, sakit kepala. Asam lambung. Memang penyakit itu disebabkan karena khawatir. Tetapi khawatir pasti nanti larinya ke situ. Lari ke penyakit. Nah, kita tidak bisa mengontrol. Nah, kebenarannya adalah
Bapak Ibu khawatir tidak khawatir, Allah tetap pelihara. Bapak Ibu khawatir tidak khawatir, dia tetap pelihara. Karena dia menjadi pemelihara bagi kita, itu bukan karena engkau baik, bukan karena engkau kuat. Dia yang baik, makanya kita dipelihara. Nah, cuma seringkali kita tidak bisa melihat pemeliharaan Tuhan karena kita sudah dikuasai rasa khawatir itu. Jadi saya bilang, pemeliharaan Tuhan itu bukan bergantung dengan kita. Pemeliharaan Tuhan itu karena kasih-Nya pada kita, karena cintanya pada kita, karena sayangnya kepada kita. Tapi tidak semua orang bisa melihat pemeliharaan Tuhan, melihat kepedulian Tuhan. Jadi yang membedakan adalah bukan Tuhan memberikan pemeliharaan. Oh, pemeliharaan Tuhan kepada si A berbeda dengan si B. Tidak, Tuhan akan memberikan pemeliharaan sama. Tetapi yang berbeda adalah ketika orang si A ini melihat pemeliharaan Tuhan, dia percaya pemeliharaan Tuhan, maka dia akan hidup dengan tenang, dengan nyaman, dengan rest, sekalipun ada di dalam persoalan. Tetapi yang B ini sama-sama dipelihara, sama-sama dipedulikan Tuhan. Tetapi karena dia terus hidup di dalam kekhawatiran, dia tidak bisa melihat pemeliharaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita tidak menyadari pemeliharaan Tuhan selama ini pada kita karena pikiran kita ini tersita pada apa yang kita khawatirkan selama ini. Toh, kita belum melihat terobosan keuangan pada kita. Jadi akhirnya apa? Uang ini nak cukup. Akhirnya mengeluh terus. Sadar tidak? Saudara coba lihat. Saudara mungkin belum mengalami terobosan keuangan. Tapi saudara tetap masih makan kan? Nah, saudara tidak anggap itu pemeliharaan Tuhan? Yang masih makan itu. Karena apa? Fokus kita kepada terobosan keuangan ini. Kita tidak sadar pemeliharaan Tuhan yang kita masih bisa makan itu. Kita anggap kurangnya pemeliharaan kita. Tidak sadarnya pemeliharaan. Padahal jika kita tahu bahwa dia pelihara, itu bukan satu masalah. Terobosan keuangan, tinggal menunggu waktunya. Amin Bapak Ibu. Yang kau lihat adalah kamu masih bisa makan, bahkan tidak pernah tidak makan. Itu pemeliharaan Tuhan. Lalu contoh, mungkin kita belum melihat adanya jalan keluar untuk masalah kita, untuk satu hal. Tapi kita tidak menyadari bagaimana sebenarnya kita masih memiliki pekerjaan dan orang-orang baik di sana. Karena kita anggap, wah, persoalan kita begitu berat. Gak ada jalan keluar. Yang dilihat persoalannya ini. Tidak dilihat pemeliharaannya ini. Kalau kita terus melihat ini, akhirnya pekerjaan menjadi keteteran. Karena kita pusing dengan satu masalah kita ini, tidak ada jalan keluar. Akhirnya pekerjaan kita keteteran. Tetapi kalau kita tahu pemeliharaan Tuhan, kepedulian Tuhan, bahwa kita tidak pernah sendirian ditinggalkan, nanti itu bagian belakang. kita akan tetap bisa bekerja kita tetap akan bisa bekerja dengan baik. Amin Bapak Ibu. Mungkin kita pernah kehilangan uang, tapi kita masih, yang kita lihat kehilangan uangnya, kita tidak melihat saya masih sehat, saya tidak depresi. Itu pemeliharaan Tuhan. Saudaraku, itu pemeliharaan Tuhan. Baru kemarin anak saya ditipu, kehilangan uang. Apakah saya bilang nih, oh, kok bisa? Enggak, saudara. Tapi saya lihat justru pemeliharaan.
tenang nak. Ini sekian loh mami nominalnya. Jangan mami bilang ha lagi kalau sudah gini. Coba bilang ha. Karena saya tidak sedang melihat kehilangan uangnya ini. Yang saya sedang lihat adalah bagaimana anak saya mentalnya tetap stabil. Saya cerita ke Pak Rizal tadi. Bilang begini, biasanya tidak usah kehilangan uang dalam jumlah. Ada masalah aja di anak buahnya, ada aja masalah di pekerjaannya, sudah langsung tusuk, sudah. Jadi satu yang kena marah, semua kena marah, termasuk mama papanya kena marah, gitu loh ya. Tetapi bagaimana ketika Tuhan merubah saya dan saya praktekkan itu, dan itu yang bahkan yang hilangnya uang kemarin tuh bagi saya bukan lagi yang saya melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan, kesembuhan mental anak saya yang dulunya sekarang dia bisa dengan tenang. Saya berkata gini, dia bilang, amin mami. Itu yang dari dulu saya tunggu bagaimana anak saya punya emosi yang stabil. Dia tidak melihat ini. Saya mengalami kerugian, ya. Dia mengalami kerugian, ya. Tapi saya melihat pemeliharaan Tuhan. Bagaimana anak ini tidak depresi. Nah saudaraku, kita sering lupa pemeliharaan Tuhan. Karena tak kuat. Jadi jangan berkata, biasa khawatir. Oh saya nggak mau lagi. Kalau saya biasa dipenuhi mujizat, itu saya dipenuhi mujizat itu biasa, karena sang mujizat itu ada di dalam saya. Kan nggak ada sang khawatir ada di dalam saya yang khawatir. Amin Bapak Ibu. Ya, jadi mungkin kita pernah itu ya, di tengah persoalan apapun saat ini kita masih tetap sehat, kita tetap kuat, kita tetap bersuka cita. Itu bentuk pemeliharaan Tuhan pada kita. Tapi seringkali itu yang kita lupakan. Itu yang sering kita lupakan. Kita pikir kita pemeliharaan Tuhan, uang cukup, mau bayar listrik gampang, mau bayar rumah gampang, mau bayar makan gampang, semuanya berjalan dengan mulus. Kita pikir itu. Tetapi justru ketika kita ada di dalam masalah, dalam persoalan, kita tetap bisa tenang, kita bisa bersuka cita, yang bukan dibuat-buat. Karena kalau dibuat-buat, engkau yang tahu. Tapi memang benar-benar karena sukacita itulah Kristus itu yang ada bagi kita. Kekuatan itulah Kristus yang ada bagi kita. Amin Bapak Ibu. Nah sekarang, Bapak ingin kita anak-anaknya terus mempercayainya bahwa dia terus memelihara kita, tidak pernah berhenti. Dia sangat peduli pada kita dan itu dilakukannya begitu pribadi. Jadi ya seperti saya bilang, masalah saya dan Bu Siana bagi dia ringan, bagi saya berat. Bagi saya berat, bagi dia ringan. Jadi tidak bisa diukur gitu ya. Jadi dia sangat peduli pada kita secara pribadi. Dia tahu apa yang menjadi gangguanmu, yang mengganggumu itu Tuhan perhatikan. Dan berjalannya waktu kita akan terus bertumbuh di dalam kasih karunia sehingga kita tidak lagi berkata khawatir itu sah. Justru kita akan berkata mujizat itu biasa. Amin. Lalu saya ada dua poin tentang di ayat, munculkan di ayat yang tadi, yang terjemahan baru aja. Ya, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Ini khawatir. Terus yang bagian kedua apa? Sebab Dia yang memelihara. Ini semua, ini kita harus serahkan. Di dalam sini, apalah, terserahlah. Ada kan yang mengganggu atau ada yang mengganggu pikiran? Pak Silvi, ada enggak yang mengganggu pikiranmu? Pak Rizal, ada enggak yang mengganggu pikiranmu?
Nah, nanti kita akan keluar bersama-sama. Jadi ini semua yang mengganggu, bukan yang mengganggu pasanganku ya, tetapi yang mengganggu di pikiranku, yang membuat aku tidak bisa tidur, yang membuat aku tidak bisa makan, yang membuat emosiku tidak stabil. Ini kita. Nah, saya tidak pintar gambar. Jadi kita disuruh apa? Serahkanlah segala khawatirmu. Nah, terus kita berusaha ini, serahkan ini ya. Kita harus menyerahkan ini. Menyerahkannya kemana? Menyerahkannya kemana? Menyerahkannya kemana? Ke Tuhan kan? Menyerahkannya ke Tuhan. Ini pemeliharaan Tuhan. Menyerahkannya ke Tuhan. Ini semua. Kita harus ke sini, baru kita ke sini. Kebanyakan orang fokus pada apa yang harus dia lakukan, yaitu menyerah. Loh, ini kan firman Tuhan. Apa salah menyerahkan? Nah, itu kan saya tadi bilang, kita semakin hari semakin bertumbuh. Mungkin saat ini kita ada di fase ini, di mana kita menyerahkan kekhawatiran kita. Akhirnya kebanyakan kita fokus bahwa kita harus bisa menyerahkan. Karena ketika kita tidak bisa menyerahkan, berat mau diserahkan. Kita mulai apa? Tolak dan dalam nama Yesus semua khawatir semua. Kan kemarin dia bilang, Tuhan, aku serahkan nih khawatirku kepadamu. Tapi khawatirnya masih datang pergi. Gimana ya mempannya? Pakai apa? Tolak nama Yesus, tolak semua khawatir, tangkinglah, terserahlah apa. Akhirnya menggunakan usaha kita, begitu khawatir itu datang dan pergi, kita stres sendiri kan. Padahal kita sudah serahkan, tapi kenapa masih bercokol di kepala kita? Kenapa masih bercokol di hati kita? Padahal kita sudah serahkan. Terus letak salahnya di mana? Akhirnya kita mulai stres gara-gara kita sudah serahkan, tapi khawatirnya masih di sini. Gara-gara kita sudah serahkan, bilangnya sudah serahkan. Tuhan bilang, katanya suruh serahkan, saya sudah serahkan, tapi masih di sini, masih mengganggu saya. Maka khawatir, kecemasan datang, pergi berulang-ulang. Semakin dipikirkan, semakin berat, semakin susah diserahkan karena semakin erat. Nanti saya serahkan, tapi selesai enggak ya? Saya selesai enggak ya? Pak Adi, coba sini Pak, tolong Pak pegang Pak. Angkat ya, diangkat. Duduk enggak apa-apa. Tapi diangkat, tanganmu terus diangkat. Rasain aja Pak dulu. Pak, saya bilang angkat Pak. Itu gelas aqua berat nggak? Hah? Gelas aqua. Terus kenapa Bapak mulai pegel? Kan nggak berat. Tahu nggak Bapak Ibu? Yang membuat pegal kita, yang membuat kita depresi, yang membuat kita stres, bukan besar kecilnya masalah, tapi seberapa lama engkau memegang masalah itu. Seberapa lama? Nah, sudah turun Pak, segitu aja baru berapa menit, pegel kan? Padahal gelas aqua kan? Enggak begitu berat kan? Kadang-kadang masalahnya enggak begitu berat, tapi karena kita pegangin, bikin hati kita pegel, bikin pikiran kita pegel, bikin segala sesuatunya pegel. Karena kita terus-menerus pegang. Sementara firman Tuhan kata, serahkan. Ini di fase pertama. Saya pernah melewati itu. Lah, itu kan firman Tuhan. Tuhan bilang, serahkan. Nah, di fase ini sepertinya baik. Kita mau menyerahkan kekhawatiran kita. Tapi sadar atau tidak sadar,
Ketika saya menyerahkan itu kepada Tuhan, berarti saya menganggap persoalan saya masih ada. Kenapa saya serahkan? Karena saya menganggap persoalan saya masih ada. Nah, saudaraku, karena merasa bahwa persoalan saya masih ada. Tahu nggak ketika saudara dan saya menyerahkan? Yang saudara katakan apa ke Tuhan? Tuhan, aku serahkan apa? Masalahku, terus dijelas lagi. Diperjelas, diperinci. Serinci-rincinya. Siapa tahu Tuhan nanti kelewat ini jawabannya. Pikir, karena apa? Fokus kita bukan. Saudara mungkin akan terbebas di sini, tetapi saudara perlu perjuangan. Menyerahkan masalah perlu perjuangan enggak? Perlu. Ya kan? Nyatanya datang dan pergi, sudah diserahkan, datang lagi. Ya kan? Sudah tenang tentu, sudah tenang. Besoknya dapat telepon lagi, gak bisa tidur. Kenapa? Datang lagi. Gitu berulang-ulang kali. Nah, saudaraku, ketika kita ada di fase ini, gak salah. Maka itu firman Tuhan katakan, bertumbuhlah terus dalam kasih. Saudara ada di fase ini, itu bukan hal yang salah. Tapi tahukah, ketika saudara ada di fase ini, saudara masih perlu usaha, masih perlu perjuangan untuk saudara tetap kuat, untuk saudara bahkan bisa menyerahkan. Lalu yang kedua apa? Dan itu sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau TSI tadi apa? Sebab Ia yang peduli. Sebab Ia yang peduli. Peduli itu artinya adalah sikap keberpihakan diri seseorang terhadap persoalan atau masalah yang ada di lingkungan atau sekitarnya. Contohnya, Bu Siana peduli sama saya. Jadi dia mencoba untuk melibatkan diri di persoalan saya, di masalah saya. Nah, tahukah kita bahwa Yesus itu peduli? Dia selalu sebenarnya berpihak di dalam kehidupan kita. Dia berpihak, dia berkompromi, bukan terhadap dosa ya, tapi dia berkompromi, dia berpihak, dia tahu sedetail-detailnya yang mengganggu kehidupan kita. Dia itu peduli, kitanya yang gak tahu. Karena kita masih kurang percaya bahwa dia adalah pemelihara. Dan itu sudah dilakukan Yesus pada kita. Dia berpihak pada kita. Dia ada di dalam kita, sadar atau tidak sadar. Perhatikan, semua yang kita perlukan, semuanya ada jawabannya, sudah ada di dalam kita. Jawabannya ada di dalam kita. Karena jawaban itu Yesus sendiri. Yesuslah yang menuntun. Kita tidak sadar tuntunan Tuhan, kita tidak sadar arahan Tuhan. Dia peduli, dia katakan aku peduli nak. Soalan. Dia sudah tuntun kita, mata kita meleng ke sana, mata kita kepada persoalan, mata kita kepada yang ini, bukan kepada. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tahukah arti bahwa ini pemeliharaan ini dari bahasa aslinya itu terjemahkan peduli. Peduli itu ya seperti yang saya katakan tadi bahwa berpihak, bahwa Yesus itu selalu berpihak, Yesus itu selalu ada. Jadi jangan pernah bilang ini, Yesus belum berkenan terhadap saya. Yesus yang begitu-begitu itu bukan lagi bagi. Justru kuncinya adalah ini. Dan itu sudah dilakukan nih. Semakin hari kita semakin bertumbuh hidup di dalam kasih karunia. Kita bisa rest, kita bisa tetap tenang dalam menghadapi apapun karena kita hidup di dalam pemeliharaannya.
Karena kita tidak lagi berpikir apa yang harus saya lakukan, ya kan? Tetapi mulai mempercayai apa yang Yesus sudah lakukan. Dampaknya kita terus melihat apa yang Yesus telah lakukan adalah ini. Saudaraku, kita tidak lagi di sini. Ini benar memang firman Tuhan. Tapi kan kita tidak stuck di sini. Kita terus dalam kasih. Karena kalau kita stuck di sini, berarti saudara masih mengiyakan persoalanmu. Masih menyetujui bahwa engkau memang layak mengalami persoalan itu. Gitu loh. Jadi kita mengiyakan. Tetapi kita bukan lagi ke sini, tapi kita langsung ke sini. Aksesnya pendek kan? Yesus tidak memproses. Tapi kita yang berproses dengan keadaan, kita yang berproses dengan manusia lainnya. Tapi sebenarnya ketika kita tahu bahwa Yesuslah peduli, Yesus yang peduli, Yesus yang memelihara, akses kita semakin pendek. Ya, jadi kita tidak muter. Karena apa Bapak Ibu? Ketika kita menghadap ke sini, melihat ke sini, saudaraku, ini sudah nggak berarti, ya kan? Ini sudah nggak berarti, karena ini terus ke sini, ini sudah nggak ada. Bukan berarti persoalannya hilang, persoalannya memang ada, tapi ini tidak akan pernah mengganggumu lagi. Hal ini tidak akan mengganggu, karena kita langsung karena kita anggap ini tidak ada. Ya? Ini kita anggap tidak. Sehingga kita masih bisa kuat. Bisa beriman. Saya kasih tahu ya, contoh. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, boleh dimunculkan salah satu ayatnya, itu ada 3 Matius, Markus, Lukas ya. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, apa yang dilakukan? Yang tadi dek, Matius salah satu itu ada 3 tentang cerita Yesus memberi makan 5.000 orang. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput dan setelah itu diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dari ayat itu, bahkan 3, Matius, Markus, Lukas, adakah engkau mendapati kata Yesus menyerahkan? Ada nggak? Nggak ada. Yesus melihat kepada Bapa lalu dia mengucapkan berkat. Itu artinya ketika fokus kita kepada pemeliharaan Tuhan, kepada kepedulian Tuhan terhadap hidup kita, kita tidak lagi berkata akan masalah kita walaupun masalah itu ada, tetapi yang keluar dari perkataan kita adalah ucapan berkat. Ucapan syukur kita bukan ucapan syukur saja, tetapi ucapan iman kita. Ucapan berkat. Ada nggak diserahkan? Karena bagi Yesus, bukan karena dia Tuhan ya, waktu itu dia adalah guru, bukan karena dia Tuhan ya. Karena memberi makan, diperhadapkan persoalan memberi makan 5.000 orang lebih, terus di situ nggak ada warung, nggak ada duit, ya kan? Itu menjadi bukan lagi satu persoalan, karena dia tahu Bapaknya pemelihara, Bapaknya peduli, Bapaknya penyedia, sehingga dia berkata, terima kasih Bapa. Dia ucapkan kata berkat. Karena dia tidak lagi melihat kasih makan orang. Dia lihat secara personal pemeliharaan Tuhan, penyediaan Tuhan. Maka kita bisa berkata berkat. Persoalan menjadi bukan persoalanan lagi bagi kita. Oh, ada kan dulu orang bilang, orang kasih karunia ini berjalan di
Di atas angin. Ya. Saya katakan saya berjalan di atas angin. maksudnya gini, dulu ada istilah orang kasih karunia dengan orang kasih karunia berkata begitu. Jangan lupa kamu juga manusia gitu loh. Iya. Tapi kita ada Kristus di dalam kita. Segala sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin karena Dialah sang mujizat. Sebab itu hidup di dalam mujizat itu biasa bagi orang yang mempercayai pemeliharaan Tuhan. Itu biasa. Justru ketika kau tidak mengalami mujizat, nah mungkin arah pandangmu yang belum ke sini. Saya tidak bilang salah. Arah pandangmu belum ke sini, tapi masih di sini. Jadi Bapak Ibu, dari semua, ketika dia menengadah ke langit, dia tidak bilang, Tuhan, Bapak, ku serahkan nih roti-roti ya, tolong jadikan banyak, biar bisa kasih makan orang. Tidak, dia mandang kepada Yesus, kepada Bapaknya di surga, lalu dia ucapkan berkat. Pagi hari ini saya cita semangat. Tiba-tiba saya kasih makan mandi Cantika. Saya nggak ngajarin. Terus dia bilang begini, Mak, di sini ada Tuhan Yesus kan? Ada. Terus dia bilang apa teh? Mama Keke banyak job, Mami Pem banyak job, Uncle Rizzy banyak job. Saya kaget di kamar mandi, dia bilang begitu. Saya enggak ngajarin. Wah, langsung bapaknya bilang, petik sekali nih. Siapa yang ngajarin dia? Kenapa? Oh iya, biar aku bisa beli-beli, katanya. Kan banyak job. Tapi siapa yang ngajarin? Mungkin dia pernah mendengar saya berkata, saya tenang nak, jalanmu terbuka, jobmu melimpah. Jadi saya kasih tahu sama maminya, jangan bilang belum masuk Mini, belum ada job nih Mi, minggu ini belum ada. Tidak boleh bilang gitu, tidak usah bilang begitu. Berarti kamu masih mengiyakan itu untuk kamu. Tapi kamu berkata bahwa jobmu melimpah. Dia lagi mandi, dia bilang, Mak, di sini ada Tuhan Yesus. Aku mau bilang, ya bilang, Mama Kiki banyak job, Mami Pem banyak job, Uncle Rizzy ku banyak job, katanya. Wah, saya langsung, saya bilang, siapa yang ngajarin? Tidak ada yang ngajarin. Tapi itulah, ya itu anak kecil kan, makanya jadilah seperti anak kecil katanya Tuhan Yesus gitu, yang polos-polos gitu, tidak pakai begini. Masa nyatanya masih sepi, masa nyatanya masih ini, masih 1-2, katanya penuh, tapi masih, nah begitu. Jadi Bapak Ibu, ketika pandanganmu ke sini, kepada penyediaan Tuhan, kepada kepedulian Tuhan, bahwa Dia sangat-sangat peduli, apapun yang mengganggumu saat ini. Waktumu singkat, ya kan? Stresmu nggak terbuang. Karena apa? Karena ketika engkau memandang di sini, Ibrani 12 ayat 2a. Ibrani 12 ayat 2a. 2a ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi engkau imanmu sempurna bukan karena engkau berusaha beriman, bukan karena engkau berjuang beriman, karena engkau melihat ini, melihat Kristus lah sang iman itu, maka dia engkau pun. Jadi kalau sudah di sini nggak ada up down, nggak ada naik turun, nggak ada naik turun. Orang di sini sempurna, Dia yang membawakan kita kepada kesempurnaan. Jadi lihatlah ini, lihatlah kepedulian Tuhan, lihatlah pemeliharaan Tuhan, lihatlah penyediaan Tuhan, lihatlah kesembuhan Tuhan di situ, sehingga kita mengalami ketenangan dan rest. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, silakan.